Sehat? Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu di pintu kelas. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga hari ini kita belajar dengan penuh barokah, ilmu kita bermanfaat ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila ya. Silakan Andika masuk memimpin teman-temannya. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, Pak Herman absen dulu ya. Baik, salam ada? Ya, kapan Andika? Abang salam. 2. Amilatus Syafaati Hairil Mala. Ya. 3. Andika Pratama. Maksudnya hadir semua ya Mas Milan ya? Alhamdulillah kalian memang hadir semua anak hebat. Hari ini kita kebetulan berada dalam cuaca yang sangat panas ya, panas sekali sekarang. Jadi kalian jangan berlama-lama di luar rumah. Nanti setelah pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Kalau yang mau ngaji langsung ke musolanya masing-masing. Dan kalian perbanyak minum air putih. Di rumah kalian jangan lupa untuk selalu rajin membaca untuk menguatkan literasi. Kalian sudah kelas 9, sebentar lagi mau lulus dari sekolah menengah pertama untuk melanjutkan ke sekolah menengah atas. Jadi kalian harus rajin lagi untuk membaca, menguatkan literasi dan memahami bacaan itu. Kalian di rumah rajin baca kan? Terus biasanya kalau kalian membaca itu sukanya sendirian apa bersama-sama? Sendirian. Ada lagi kebiasaan anak-anak kalau membaca itu kadang-kadang disertai musik. Ada yang suka yang sepi. Kalian suka yang mana? Suka yang sepi, hening ya. Nah, di pelajaran yang lalu masih ingat nggak pelajaran deskripsi dan eksposisi? Masih ingat nggak? Ingat. Siapa yang masih ingat eksposisi? Apa eksposisi? Teks eksposisi adalah salah satu jenis teknik teks non fiksi yang memuat informasi atau paparan fakta tentang sebuah maksud dan tujuan. Ya. Sekarang siapa lagi yang ingat pengertian atau definisi dari teks deskripsi? Siapa? Ya, coba Andika. Deskripsi adalah teks yang memaparkan objek atau tempat secara terperinci, berisi pemaparan atau penggambaran yang detail, sehingga seolah-olah pembaca dapat membayangkan objek atau tempat yang digambarkan dalam teks tersebut. Bagus. Artinya teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu keadaan secara terperinci. Nah, apa hubungannya dengan pelajaran yang akan kita lakukan sekarang? Sekarang kita akan belajar tentang eksplanasi. Ya. Nah, teks eksplanasi ini sangat berhubungan dengan teks eksposisi dan teks deskripsi. Sangat berhubungan. Cuma bedanya kalau teks eksplanasi itu berhubungan dengan fenomena alam atau fenomena budaya atau fenomena ilmu pengetahuan. Kalian pernah membaca teks eksplanasi di berita, informasi, atau di koran, di majalah, atau di media online? Pernah? Contohnya apa? Fenomena alam apa? Hujan, ya kan? Apalagi? Gempa, apalagi? Tsunami, apa? Gunung meletus, gempa. Terjadinya pelangi juga. Itu adalah fenomena alam. Fenomena alam yang bisa kita jadikan sebuah teks eksplanasi karena itu mengandung ilmu pengetahuan. Sebelum kita mulai dengan teks eksplanasi ini, coba kalian membentuk sebuah grup. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Ya, siap semuanya? Sebelum kita mulai, perlu kalian ketahui tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami informasi pada suatu fenomena alam yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan secara faktual
kronologis serta kausalitas pada teks eksplanasi baik melalui media visual maupun audio visual secara tepat. Jadi kalian memahami teks eksplanasi melalui media visual itu, yang kalian itu ada Chromebook, media audio visual. Nah, sebelum kita buka video di Chromebook itu, ayo kita sekarang bermain dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Kita mulai untuk membuka video di Chromebook kalian. Silakan buka YouTube ya, di linknya. Silakan tonton videonya itu berisi tentang video teks eksplanasi. Nanti kalian temukan kalimat-kalimat eksplanasi di situ. Kemudian kalian catat ke kertas sticky note itu. Kalian pampangkan di sini. Ini berarti di kelompok berapa ini? 1. Pakai mana? Hijau ini. Nah, ini kelompok 2 pakai ini berarti. Ini kelompok 3 pakai ini. Nah, temukan 5 kalimat pada video itu. Kemudian 1 kalimat terus di situ ada 5. Berarti situ ada 5 tempelan. Ya. Nanti kita bandingkan dengan punya Pak Herman. Ya, paham puasnya? Ya, tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, pernahkah kalian melihat pelangi? Bagaimana pelangi bisa terjadi? Cahaya matahari adalah cahaya polikromatik atau terdiri dari banyak warna. Warna putih cahaya matahari sebenarnya adalah gabungan dari berbagai cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Mata manusia sanggup menyerap 7 warna yang dikandung dalam cahaya matahari. Pelangi terjadi karena peristiwa pembiasan sinar matahari oleh air hujan. Oleh karena itu, pelangi dapat dilihat setelah hujan turun. Pembiasan merupakan proses diuraikannya satu warna tertentu menjadi beberapa warna. Pada pelangi, proses berubahnya warna terjadi ketika cahaya matahari yang berwarna putih terurai menjadi spektrum warna melalui media air hujan. Ada spektrum warna yang terjadi terdiri atas merah, jingga, hijau, biru, nila, dan ungu, atau biasa kita singkat menjadi Mejiku Hibiru. Fenomena pelangi dapat terjadi di sekitar air terjun. Percikan air di sekitar air terjun menjadi media untuk menguraikan warna dari cahaya matahari yang bersinar. Sobat Sumber Belajar, Sekarang masuk ke kalimat kelima. jangan lupa like, share, and subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Kalimat kelima dari kelompok 3. Wabarakatuh. Silakan ditempel. Nah, bagus. Kalimat kelima. Mantap. Rapi. Terus rapi. Sekarang lanjut ke kelompok 2, kalimat ke-6. Kelompok 1. Nah, untuk kelompok silakan berdekat. Silakan presentasikan hasil temuan kalimatnya tentang teks eksplorasi. Silakan mundur. Ya. Muti, Mila kelompok 2, Sari kelompok 3. Yuk, silakan dari kelompok 1 dulu. Muti. Yang pertama, cahaya matahari adalah cahaya polikromatik atau terdiri dari banyak warna. Ya, kalimat kedua. Yang kedua, pelangi terjadi karena peristiwa pembiasan sinar matahari oleh air terjun. Yang ketiga, oleh karena itu pelangi dapat dilihat setelah hujan turun. Yang keempat, pembiasan merupakan proses penyuaikannya satu warna tertentu dari beberapa warna lain melalui medium tertentu. Ya,
Ya. Yang kelima, fenomena pelangi dapat pula terjadi di sekitar air terjun. Yang keenam, percikan air di sekitar air terjun menjadi media untuk menguraikan warna dari cahaya matahari yang bersinar. Ya, udah ya, itu temuan kalimat dari kelompok 1 tentang eksplanasi dari video tentang pelangi. Sekarang dipersilakan untuk kelompok 2 untuk presentasi kalimatnya. Kalimat satu adalah fenomena pelangi dapat pula terjadi di sekitar air terjun. Ya. Kalimat kedua, cahaya matahari adalah cahaya monokromatik atau terdiri dari banyak warna. Kalimat ketiga, pelangi terjadi karena peristiwa pembiasan sinar matahari oleh air hujan. Ya. Kalimat keempat, oleh karena itu pelangi dapat terlihat setelah hujan turun. Kalimat kelima, pada pelangi proses urainya warna terjadi ketika cahaya matahari yang berwarna putih terurai spektrum warna melalui media air hujan. Ya. Kalimat keenam, mata manusia sanggup menyerap 7 warna yang terkandung dalam cahaya matahari. Itu hasil temuan kalimat eksplanasi dari kelompok 2 dari video pelangi. Sekarang ke kelompok 3, silakan Sari presentasi kalimatnya. Temuan kalimat eksplanasi dari video adalah 1. Cahaya matahari adalah cahaya polikromatik atau terdiri dari banyak warna. 2. Oleh karena itu pelangi dapat dilihat setelah hujan turun. 3. Fenomena pelangi dapat pula terjadi di sekitar air terjun. 4. Pelangi terjadi karena peristiwa pembiasaan sinar matahari oleh air terjun. Pembiasan. Terus lanjut. 5. Mata manusia sanggup menyerap 7 warna yang terkandung dalam cahaya matahari. 6. Percikan air di sekitar air terjun menjadi media untuk menguraikan warna dari cahaya matahari yang bersinar. Nah, itulah hasil temuan kalimat eksplanasi dari kelompok 3. Sekarang tetap di situ posisinya kelompok, kita bandingkan dengan yang punya Pak Herman ya. Kita lihatkan ya masing-masing kelompok ya. Cahaya matahari adalah cahaya polikromatik atau terdiri dari banyak warna. Ada 3 kelompok? Masih bagus. Yang kedua, B, warna putih cahaya matahari sebenarnya adalah gabungan dari berbagai cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Ada? C, mata manusia sanggup menyerap 7 warna yang terkandung dalam cahaya matahari. Ada kelompok 1? Ya, ada. Tapi kalau saling melengkapi. D, pelangi terjadi karena peristiwa pembiasan sinar matahari oleh air hujan. Ada. E, oleh karena itu pelangi dapat dilihat setelah turun hujan. Ada. Terus F, pembiasan merupakan proses teruraikannya satu warna tertentu jadi beberapa warna lain melalui medium tertentu. Ada. G, pada pelangi proses terurainya warna terjadi ketika cahaya matahari yang berwarna putih terurai menjadi spektrum warna melalui media air hujan. Ada. Terus berikutnya, spektrum warna yang terjadi terdiri atas warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu atau biasa disingkat Megiku Ibinium. Ada. Kelompok 3 ada. Kalian berarti bisa menemukan kalimat eksplanasi dari video tersebut berjudul video pelangi. Tepuk tangan. Itu tadi kita belajar tentang teks, menemukan teks eksplanasi dari sebuah video ya, gitu ya. Nah, kita akan Pak Herman berikan sebuah teks eksplanasi berjudul pelangi ya, melalui link yang di Google.com itu ada 2 teks pelangi di situ. Kalian temukan manakah yang merupakan teks eksplanasi atau bukan. Kemudian kalian tulis alasannya kenapa itu merupakan teks eksplanasi. Silakan nanti dibaca
Ya, di kelompok masih kelompok ini dibaca, kemudian mana yang merupakan teks eksplanasi, teks 1 apa teks 2, kemudian apa alasannya. Ya, oke, tunggu Pak Herman share dulu. Membaca teks 1 dan teks 2 dari link Drive. Bisa buka linknya, diskusikan dengan temannya manakah yang merupakan teks eksplanasi atau bukan. Tapi jawabnya di situ juga ya, di link itu ya, di link Drive. Dijawab, kemudian nanti disimpan, kirim lagi ke Pak Herman. Tahu kirimnya? Begitu disimpan, kirim otomatis ke Pak Herman itu. Udah. Kalau saya dikirim, begitu disimpan, keluar, itu langsung tersimpan otomatis. Setelah dijawab, kalian menjawab betul dulu. Saya Pak Herman ingin tahu satu orang baca dari masing-masing kelompok perwakilan. Ini. Herman. Ya. Untuk nanti siapa? Bukan bisa. Bukan sendiri, Pak. Hah? Bukan sendiri. Bukan sendiri. Sudah. Ini mengikuti, Pak. Sudah. Saya minta dari perwakilan kelompok 1. Teks 1 dibaca, teks kedua dibaca, kemudian sampaikan teks yang mana yang mengandung teks eksplanasi. Yuk dibaca teks 1 dulu. Teks 1, indahnya pelangi. Pernahkah kalian melihat pelangi? Bentuk pelangi menyerupai busur yang penuh warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Setiap turun hujan banyak yang berharap muncul pelangi. Sayangnya tidak setiap turun hujan akan diikuti munculnya pelangi. Kalaupun muncul belum tentu berbentuk. Pelangi memang benar-benar indah dan memanjakan mata yang memandangnya. Teks 2, pelangi. Pelangi atau biang lala yang dalam bahasa Inggrisnya rainbow adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Akibat proses pembiasan itu terlihat warna pada pelangi yang terdiri atas warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. 7 warna itu bersatu bersebelahan dan terlihat melengkung setelah setengah lingkaran seperti busur. Tengah proses hujan sehingga memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan air sinar dari sisi berlawanan dengan si pengamat. Posisi pengamat harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang orang tersebut. Secara berurutan, matahari, mata si pengamat, dan pusat busur pelangi harus berada dalam satu garis lurus. Intinya, pelangi merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh cahaya yang mengalami pembiasaan. Ya. Manakah yang merupakan teks eksplanasi? Teks 2 merupakan teks eksplanasi. Ya, alasannya? Alasannya, teks tersebut menjelaskan tentang terjadinya pelangi secara ilmu pengetahuan. Ya, ada tambahan kelompok 1? Ada menyanggah? Ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Kelompok. Berarti betul ya kelompok 1. Ya, sekarang kita ke kelompok 2. Yang lain diam dulu. Dengarkan baik-baik. Kelompok 1, 3 dengarkan dulu. Yuk. Teks 1. Indahnya pelangi. Pernahkah kalian dengar pelangi? Bentuk pelangi menyerupai busur yang berwarna seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Warna yang menjadikan tersebut seperti busur membuat hampir setiap orang menyukai pelangi. Ketika melihat pelangi, kita biasanya akan memanggil orang lain untuk menyaksikan keindahannya bersama-sama. Setiap turun hujan banyak yang berharap muncul pelangi. Sayangnya, tidak setiap turun hujan akan diikuti munculnya pelangi. Teks 2, pelangi. Pelangi atau biang lala yang dalam bahasa Inggris baru adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Akibat proses pembiasan itu terlihat warna pada pelangi yang terdiri atas warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. 7 warna itu bersatu bersebelahan dan terlihat melengkung setelah lingkaran seperti busur. Pelangi juga dianggap sebagai jalan aktif dan meteorologi. Pelangi umumnya muncul setelah hujan terjadi. Pelangi hanya bisa terlihat di hari yang cerah. Pada malam hari atau ketika cuaca mendung, pelangi tidak tampak. Pada malam hari, walau cuaca mendung
atau hujan gerimis, pelangi tidak akan terlihat. Hal tersebut karena pelangi merupakan hasil dari pembiasan cahaya. Pada mulanya matahari melewati tetes hujan lalu dibiaskan atau dibelokkan ke tengah tetes hujan sehingga memisahkan cahaya putih menjadi warna seperti. Secara berurutan, matahari, batas pengamat, dan pusat busur pelangi harus berada dalam satu garis lurus. Intinya, pelangi merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh cahaya yang mengalami biasa. Ya, selesai. Di manakah kalimat teks tersebut yang merupakan teks eksplanasi? Teks 2 merupakan teks eksplanasi. Ya, alasannya apa? Alasannya, teks tersebut menjelaskan bagaimana proses terjadinya pelangi dan mengapa pelangi tersebut dapat terjadi. Nah, bagus. Ada sangat dari kelompok 1 dan 3? Betul? Tidak ada sanggahan? Tidak ada. Aman ya, aman ya? Betul. Teks kedua. Sekarang coba kita dengarkan dari kelompok 3 yang akan dibawa oleh Andika. Ayo Andika. Silakan. Tujuannya pelangi, tenaga dan menarik pelangi. Bentuk pelangi menyerupai busur yang penuh warna, yaitu merah, hingga kuning, hijau, biru, merah, dan ungu. Warna yang indah dengan bentuk seperti busur membuat hampir setiap orang menyukai pelangi. Jarang berubah dari warna-warni. Tahukah kalian bahwa sebenarnya pelangi bentuk lingkaran penuh? Namun jika dilihat dari permukaan bumi, pelangi memang akan terlihat seperti busur. Pelangi memang benar-benar indah dan memanjakan mata yang memandangnya. Pelangi atau linggala yang dalam bahasa Inggrisnya rainbow adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Akibat proses pembiasan itu terlihat 7 warna pada pelangi yang terdiri atas warna merah, hingga kuning, hijau, biru, merah, dan ungu. 7 warna itu bersatu bersebelahan dan terlihat melengkung. Skema lingkaran seperti busur pelangi juga dianggap sebagai gejala optik dan meteorologi. Setengah tetes hujan sehingga memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Dari sisi berlawanan dengan si pengamat. Posisi pengamat harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang orang tersebut. Secara berurutan mata si pengamat dan pusat busur pelangi harus berada dalam satu garis lurus. Intinya pelangi merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh cahaya yang mengalami pembiasan. Dari kedua teks itu manakah yang merupakan teks eksplanasi? Teks 2 merupakan teks eksplanasi. Apa alasannya? Teks tersebut menjelaskan bagaimana terjadinya pelangi dan mengapa pelangi bisa terjadi. Ya, betul ya? Ada masalah ya? Benar ya? Kembali ke bangkunya masing-masing. Letakkan perbuktian di sini lagi, kembalikan. Ya, sekarang buka HP-nya masing-masing. Pak Herman mengirim link di Google Form. Silakan kerjakan di buku masing-masing. Apa yang kamu pahami tentang ciri teks eksplanasi? Apa saja yang masih belum kamu pahami dari materi hari ini? Apa yang akan kamu lakukan agar lebih dapat memahami teks eksplanasi? Nanti Pak Herman akan menunjuk 2 orang untuk mempresentasikan ke depan sebagai penutup dari materi eksplanasi hari ini. Pak Herman diberi waktu 1 menit. Presentasi siapa? Saya, Pak. Tangan. Ya, Muti, maju. Soal yang pertama, bagaimana langkah-langkah cara memahami teks eksplanasi? Jawabannya yaitu 1. Membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. 2. Menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. 3. Menentukan ide pokok dalam tiap-tiap paragraf dengan teks. Menemukan kata penanda urutan waktu dan sebab akibat. Yang nomor 6, fokus pada hal umum generik, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Rainbow adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Ya. Akibat proses pembiasan itu terlihat 7 warna pada pelangi yang terdiri atas warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. 7
7 anak itu bersatu, bersebelahan dan terlihat melengkung setengah lingkaran seperti busur. Pelangi juga dianggap sebagai gejala optik dan meteorologi. Pelangi umumnya muncul setelah hujan terjadi. Bagus kan? Tepuk tangan untuk Rizky. Kalian yang nomor 3 dan 4. Ya, Najwa. Dibaca jawabannya. Soal nomor 3. Mengapa pelangi muncul setelah turun hujan daripada hari yang cerah? Buktikan dengan cara menggarisbawahi kalimat jelas teks tersebut dan sekarang menguatkan jawabannya. Pelangi hanya bisa terlihat di hari yang cerah. Pada malam hari atau ketika cuaca mendung, pelangi tidak nampak. Pada malam hari walau cuaca mendung atau hujan gerimis, pelangi tidak akan terlihat. Hal tersebut karena pelangi merupakan hasil dari pembiasaan cahaya. Soal nomor 4. Apa yang menjadi syarat terjadinya pelangi? Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar dari sisi berlawanan dengan si pengamat. Posisi pengamat harus berada di antara matahari dan lapisan air dengan matahari di belakang orang tersebut. Secara berurutan, matahari, mata si pengamat, dan pusat busur pelangi harus berada dalam satu garis lurus. Intinya, pelangi merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh cahaya yang mengalami pembiasaan. Itulah hasil belajar kita pada hari ini tentang eksplanasi yang sudah diresum oleh Muti dan Najwa. Ya. Tadi proses sudah kalian pahami dari mulai buka video, kemudian belajar membaca di Google Form, kemudian membuka soal-soal di Google Doc, gitu ya. Sekarang untuk yang terakhir sebagai refleksi kita, silahkan kalian ambil satu kertas dan kembalikan di sini refleksi kalian di sini. Ya, jadi bagian bangku utara di sini, tengah di sini, selatan di sini, atau yang rapi. Isinya adalah refleksi di sini kalian belajar hari ini, oke? Enggak, tempelkan di sana. Itu refleksi dari Ariel. Nah, sekarang refleksi dari Ramdan, refleksi dari Sari. Oke. Sari di selatan. Itu menurut bangkunya ya, menurut bangkunya itu. Deretan bangkunya. Oke. Bukan kompetisi dulu belajar kita pada hari ini di materi tentang teks eksplanasi. Kita lanjutkan besok dengan teks eksplanasi dalam pidato. Itu aja ya. Tidak ada pertanyaan sebelum diakhiri? Tidak ada? Baik. Sekarang kita baca doa penutup. Alhamdulillah. Semoga kita barokah mencari ilmu pada hari ini. Jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.